Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini tentang persamaan garis lurus untuk bab yang keempat. Nah, yang pertama itu gradien. Nah, sebelum kita melakukan gradien, maka nanti kita harus perlu mengenal garis lurusnya dulu ya. Nah, yang pertama bentuk persamaan garis lurus itu ada dua. Yang A, yang B. Yang pertama itu Y sama dengan MX ditambah C. Dengan keterangan M di sini adalah gradien ya. Kalau bentuknya seperti ini, M itu gradien, C-nya adalah konstanta. Nah, kemudian X dan Y-nya adalah variabel. MX bisa disebut sebagai gradien, bisa juga disebut sebagai koefisien dari X ya. Tapi kalau bentuknya seperti ini, M juga sepertinya boleh disebut sebagai gradien. Yang kedua bentuknya adalah AI tambah BY ditambah C, dengan A itu koefisien dari X, B koefisien dari Y, dan C nya adalah konstanta. Yang tidak punya variabel itu konstanta namanya. Kemudian X nya adalah variabel, Y nya juga variabel ya. Lanjutkan. Kemudian yang kedua, menggambar grafik persamaan garis lurus. Ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah tentukan dua titik bantu, yaitu dua pasang titik, yaitu yang sering kita jumpai X dan Y. Nah, yang kedua, sajikan dalam bidang kartesius, titik X di mana, titik Y di mana. Kemudian hubungkan kedua titik itu. Nah, pakai penggaris saja, tinggal hubungkan. Maka nanti akan terbentuk sebuah garis lurus gitu ya. Nah, dilanjutkan. Pergeseran persamaan garis lurus. Nah, ini. Nah, yang pertama itu yang G ya. Persamaan garis lurus yang G, yang Y sama dengan MX. Nah, ketika Y sama dengan MX digeser sebanyak C satuan ke atas berarti kan sumbu Y positif ya. Nah, maka nanti garisnya ini saya sebut garis G2, maka nanti Y nya menjadi MX tinggal plus C. Kenapa plus? Karena dia digeser ke atas kan Y nya Y positif. Kemudian kalau garis Y sama dengan MX digeser sebanyak min C satuan ke bawah, nah yang ke bawah itu adalah sumbu Y negatif kan, maka persamaannya menjadi MX min C. Nah, min C itu karena dia digeser sebanyak C satuan ke bawah, sedangkan C ke bawah adalah negatif. Nah, ini keterangannya. Untuk keterangan yang A dan B baru saja ya. Ketika garis Y sama dengan MX digeser sebesar C satuan ke atas, maka garisnya ya tinggal MX itu tambah C karena ke atas positif. Ketika garis Y sama dengan MX digeser sebesar C satuan ke bawah, maka garisnya menjadi Y sama dengan MX min C, min karena ke bawah itu adalah sumbu negatif. Atas sumbu positif, bawah sumbu negatif. Begitu juga X ya. X ke kanan itu positif, X ke kiri juga negatif. Nah, yang C. Yang C biar kelihatan semua. Ketika garis Y MX ditambah C ya, sekarang MX ditambah C, dia digesernya ke kanan sebanyak K satuan, maka garisnya menjadi Y sama dengan, nah ini MX, X-nya yang dikurangi K. Kalau ke kanan dikurangi X-nya ingat ya. Kalau kanan X-nya yang dikurangi sebanyak K satuan, kalau C-nya tetap plus C. Nah, kalau ke kiri, berarti kalau kanan dikurangi, ke kiri harusnya ditambah. Ketika ada garis Y sama dengan MX ditambah C, kok digeser sebanyak K satuan ke kiri, maka garisnya akan menjadi ya ke kiri, berarti sumbu X ya. X-nya menjadi Y sama dengan M, X-nya ditambah. Nah, kalau kanan dikurangi berarti kalau ke kiri ditambah. Seperti itu saja. Ingat, X-nya ya. Jadi kalau saya kasih contoh seperti ini. Misalkan ada Y sama dengan 3X ditambah 2. Kok dia digeser sebanyak dua satuan ke kanan. Kanan kan X-nya dikurangi K ya. Nah, maka Y-nya menjadi M-nya tetap 3, X-nya dikurangi 2 ditambah 2. Ini tinggal diselesaikan aja. Maka Y-nya akan menjadi 3X 3 kali min 2 min 6 ditambah 2.
Nah, kalau saya selesaikan nanti menjadi 3x min 6 tambah 2 min 4. Nah, ini persamaan garis yang baru. Ya, ini kalau digeser ke kanan, ke kiri berarti nanti di sini plus. Ya. Lanjutkan. Sekarang nilai gradien. Nilai gradien atau M di sini ya. Jadi kalau disimbolkan M, tadi kan ada yang disimbolkan M ya. Nah, ini yang pertama, Y sama dengan MX tambah C. Saya tadi sebutkan M itu adalah gradien, atau juga boleh disebut sebagai koefisien dari X. M atau gradien. Nah, ini kalau ada segitiga seperti ini, nah tentunya yang ke atas itu kan yang vertikal Y ya. Yang horizontal tentunya X. Nah, maka gradien garis AB ini adalah negatif Y dulu. Ingat, Y dulu. Y dibagi X. Ini rumusnya. MAB sama dengan negatif Y dibagi X. Nah, sekarang nilai-nilai M-nya. A. Nilai M, dia akan bernilai negatif. M-nya kurang dari 0 ya. Kurang dari 0 kan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Maka, nanti ketika gambarnya itu miringnya miring ke kiri. Nah, kalau gambarnya seperti ini ya. Miring ke sini boleh, atau dari sini ke sini juga boleh. Itu berarti dari bawah ke atas ya. Nah, maka dia M-nya nanti negatif. Yang positif gimana? Yang positif ketika nanti miringnya ke kanan ya, miringnya ke kanan, atau M-nya lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu kan bilangan positif ya. Ini kalau bentuknya seperti ini ya, beda ya kebalikannya dari ini. Lanjutkan. Ini lanjutkan. Nah, ini. M-nya dia akan bernilai 0 jika garisnya itu sejajar dengan sumbu X. Sumbu X mana ini? Nah, sejajar seperti ini ya. Sejajar. Sejajar sumbu X, maka M-nya dia 0. Karena Y-nya juga 0. 0 dibagi berapa di sini? 3 misalnya. 6 bagi 3 tetap 0. Yang D, tak terdefinisi. Nah, ini jika garis G itu sejajar sumbu Y. Sumbu Y itu yang vertikal, yang ke atas. Nah, berarti dia akan memotong sumbu X. Nah, ini memotong sumbu Y. Ketika memotong sumbu Y, itu artinya dia sejajar dengan sumbu X. Ketika memotong sumbu X, artinya dia sejajar dengan sumbu Y-nya. Kemudian contohnya di sini. Tentukan gradien berikut. Nah, tadi kalau bentuknya miring ke kiri, nah dia pasti positif ya. Negatif, maaf. Kalau dia miring ke kiri, maka dia negatif. Nah, ini saya kasih tahu lagi. Dia miring ke kiri, dia negatif. Nah, maka nanti kalau masih bingung, tinggal dikumpulkan saja informasinya. Y-nya berapa? Y kan berarti di sini. Tuh, Y. Nah, di sini Y-nya 6. X-nya yang vertikal, X-nya 3. Kita buktikan M-nya apakah negatif atau tidak. Ingat, rumus M tadi adalah min Y per X. Maka M-nya nanti akan ketemu Y-nya 6, X-nya 3. Negatif 6 bagi 3, 2. Terbukti ya dari rumus tadi. Ketika miringnya ke kiri, maka gradiennya dia akan negatif. Nah, sekarang dia ternyata miringnya ke kanan. Dia harus positif, ya. Maka kumpulkan dulu informasinya. Informasinya Y-nya berapa? Y-nya 2. X-nya berapa? Ini berarti semua. X-nya ternyata negatif 4. Maka kalau saya tulis rumusnya M sama dengan min Y per X, maka M-nya akan ketemu negatif dari 2 dibagi negatif 4. Ini saya kurung dulu biar nggak bingung. Maka M-nya akan ketemu negatif dikali negatif 1/2. Negatif dari negatif apa? Positif. Maka nanti dia akan ketemu positif setengah. Nah, maka kalau bentuknya seperti ini, tadi dikatakan dia akan menjadi positif. Tuh. Kemudian untuk latihan dulu.
latihannya dulu. Nah, ini untuk persamaan garis dulu ya, yang latihan persamaan. Ya, untuk contoh yang pertama ini untuk menggambar grafik ya. Ini gambarlah grafik Y sama dengan 3X. Nah, ini yang fokusnya di sini berarti ya. Y sama dengan 3X, ini berarti nanti dicari X dan Y-nya ya. Nah, tinggal ditulis saja di sini. Ya, X dan Y. Nah, yang pertama ketika X-nya 0, maka nanti tinggal ditulis saja di sini Y sama dengan 3, X-nya diganti 0. Y 3 kali 0, 0. Maka di sini nanti akan ketemu 0 juga Y-nya. Nah, sekarang dilanjutkan. Ketika X-nya 1 sekarang. Nah, berarti di sini ya. Maka Y-nya nanti tinggal 3, X-nya tadi kan 1. 3 kali 1, maka Y-nya akan ketemu 3. Nah, cukup 2 titik ini nantinya akan jadi modal untuk menggambar. Nah, yang pertama berarti nanti 0,0, yang kedua berarti 1,3. Tinggal kita sajikan dalam koordinat kartesius. Nah, 0,0 yang pertama, 0,0 berarti di sini. Sekarang 1,3. 1,3 berarti X-nya 1, Y-nya 3. 1, 2, 3. Katakan 3 di sini. Nah, ini dihubungkan saja dengan garis putus. Nah, di sini 1,3. Maka nanti gambar grafik Y sama dengan 3X tinggal nih 0,0 dan 1,3 titiknya dihubungkan saja. Nah, ini nama garisnya garis Y sama dengan 3X. Nah, ini selesai, mudah ya. Garis B memiliki persamaan Y sama dengan 2X ditambah 5. Tentukan persamaan garis yang didapat jika menggeser garis B ke kanan sebanyak 3 ke atas, sebanyak 3 satuan. Ingat, kalau ke atas dia pasti positif ya. Tanda positif adalah plus, kan gitu. Kalau ke atas itu Y positif, tandanya pasti plus. Nah, maka nanti tinggal Y-nya sama dengan 2X ditambah 5. Karena dia plus berarti ditambah lagi. Ditambah berapa yang digeser? 3 satuan, 3. Maka nanti Y-nya akan ketemu 2X 5 tambah 3 8. Nah, ini selesai. Nah, kemudian yang kedua, menggeser garis P ke bawah sebanyak 3 satuan. Oh, kalau ke bawah gimana? Kalau ke bawah kan artinya dia Y-nya Y negatif. Berarti kalau tanda negatif kan dikurangi gitu kan mudahnya. Maka nanti sebanyak berapa? Sebanyak 3 satuan, sama kayak yang atas tadi. Maka nanti akan menjadi seperti ini persamaannya. Y sama dengan 2X ditambah 5. Karena ke bawah berarti negatif. Negatif berapa yang digeser? Ternyata 3 satuan, berarti negatif 3 atau min 3. Maka nanti Y-nya akan ketemu 2X 5 kurangi 3. 5 kurangi 3 2 plus 2. Selesai. Nah, sekarang untuk latihannya ini untuk menentukan gradien saja. Kalau yang tadi itu bisa saya rasa. Nah, tentukan nilai gradien berikut. Nah, ini kalau miring ke kiri berarti dia negatif atau positif. Kalau miring ini juga masih miring ke kiri ya. Nah, cuma Y-nya di bawah, Y-nya yang negatif. Nah, maka nanti dia akan positif apa negatif gitu. Kemudian nah, ini miring ke kanan. Nah, ini paunya pakai rumus saja ya. Entah ini jadi positif atau negatif, pakai rumus saja. Nanti itulah hasilnya. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Tetap di rumah saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.